maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Jinjang beserta keluarga, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian, mudah-mudahan kita sekalian selalu mendapatkan afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah, dan juga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin. Wayam bagi ya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi, dan seyogyanya atau sebaiknya, ayut labu, yaitu diperintah atau dianjurkan, laha bagi seorang istri, apa antaripa hendaknya mengetahui si istri, annaha sesungguhnya si istri, kal mamlukah, itu sebagaimana hamba sahaya. Jadi sebaiknya istri itu mengerti posisinya, karena dawuh Kanjeng Nabi, celaka orang yang tidak mengerti nilai dirinya. Jadi kita nih harus tahu nilai diri kita. Sebagai seorang istri, kata Senawi Banten, sebaiknya istri itu mengetahui bahwa dirinya itu sebagaimana hamba sahaya bagi suaminya, lijauji bagi suami. Wakal asiri, atau seperti tahanan, al ajiji yang lemah, biya dirojul, di dalam kekuasaannya seorang suami. Artinya maksudnya bukan untuk menindas istri, enggak, bukan untuk melemahkan istri juga, enggak. Ini artinya untuk melindungi istri. Yang namanya apa, kayak tahanan itu kan kemana-mana dikawal, dijaga, terhormat. Jadi Islam ini memperlakukan perempuan ini bagaikan ratu. Ya kan, ratu nih begitu, kemana-mana dikawal, istri sama mahramnya. Nggak ada model ratu keluyuran sendirian, itu bukan ratu kalau model begitu. Nah, itu Islam memperlakukan perempuan begitu, sehingga seorang istri hendaknya mengetahui posisi dirinya di hadapan suaminya, atau apa, di hadapan suami itu sebagaimana hamba sahaya, atau bahasa lainnya sebagai makmum. Suami imamnya, istri makmum. Lu makmum boleh nggak mendahului imam sholat? Lu kalau misalkan sampai 2 rukun yang panjang batal. Kalau misalkan ada udur 3 rukun yang panjang batal. Itu nggak boleh. Artinya ya itu makmum dah. Sebagaimana hamba sahaya, begitu apa-apa izin kepada suami, dan itu tujuannya untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, bukan istri enggak, justru melindungi perempuan. Pala tatasarrufu, maka tidak boleh mentasarukan atau menggunakan atau bertransaksi, etun piku, menginfakkan si istri pisai ini dalam sesuatu, mimalihi, dari harta suaminya, illa biidnih, kecuali dengan izin suami. Jadi si istri tidak boleh menggunakan harta suaminya kecuali dengan izin suami. Loh, karena kalau zaman sekarang nggak izin-izinan, lu bahaya. Udah ada Shopee ya. Terus saya lagi tuh, lu kalau nggak izin habis lu itu. Main HP, kata Pak Haji Asep, saya masih ingat. Bahwa saat itu perempuan kalau main HP diem aja, itu lagi Shopee, katanya belajar di Shopee. Kalau makola Pak Haji Asep, saya masih ingat. Nah itu mesti harus izin, diusahakan izin. Balkola bahkan berkata, siapa jama'atun, mayoritas, jamaah nih orang banyak kan, mayoritas minal ulama, daripada ulama,
Bahkan mayoritas ulama berkata begini, annaha sesungguhnya seorang istri la tatasarrufu tidak boleh mentasarrufkan. Ayo don, begitu juga fima lihat di dalam hartanya, menggunakan hartanya atau bertransaksi illa biidnihi kecuali dengan izin suami. Jadi hampir rata-rata ada ulama pendapatnya begitu. Mayoritas. Kalau ada yang beda itu berarti bagian kecil. Kita kan mesti kalau pendapatnya ikut pendapat yang mayoritas. Ya mesti ada yang beda, tapi itu bukan yang muktamadnya, bukan yang mayoritas. Nah, kata mayoritas ulama nih, hendaknya si istri itu tidak menggunakan hartanya kecuali dengan izin suami. Kenapa? Li'annaha karena sesungguhnya istri kal mahjuroh lahu, sebagaimana mahjur orang yang dilarang transaksi bagi suami. Maksudnya mahjurnya begini, orang nggak boleh tasarruf kayak orang yang dililit utang. Itu dia nggak boleh tasarruf beli apa tanpa izin yang utangi. Kenapa? Karena kewajibannya harus membayar dulu. Masa orang dililit utang beli motor baru, beli mobil, gimana kata dunia, ya kan? Maka itu dalam Islam itu namanya mahjur. Kayak orang gila itu mahjur. Anak kecil mahjur, nggak boleh bertasarruf. Nah, begitu juga seorang istri seperti, tapi ini bukan mahjur beneran, katanya mahjur seperti orang yang mahjur. Maksudnya terlarang tasarruf seperti bagi kecuali izin kepada suaminya. Nah, ini tentunya supaya rumah tangga ini rukun, hidup ini berkah. Ya sudah tinggal izin doang kan. Izin. Pak boleh nggak beli ini? Silakan, enak udah. Ya. Ya biasanya kalau nggak ada duit ya jangan. Terus gimana orang nggak ada duit masa silakan. Maksudnya li'anna kal mahjurah anal mar'ata sesungguhnya seorang istri li jaujiha bagi suaminya kal mamnu seperti orang yang tercegah terlarang minta sorupil mal daripada menggunakan harta li ajlil gurama karena orang-orang yang ngutangi. Kayak orang yang punya utang, terlilit utang, hutangnya lebih banyak daripada harta kekayaannya, itu mahjur. Dia nggak boleh mentasarrufkan harta, bertransaksi, beli mobil, beli tanah tanpa izin daripada yang ngutangi. Nggak boleh, nggak sah sebetulnya tasarrufnya, harus izin. Nah, begitu juga kata para ulama ini perempuan seperti begitu, seperti mahjur. Jadi tercegah tasarrufnya kecuali dengan izin suami. Pernah saya dulu nih, ada orang datang ke saya nih, sekarang udah almarhum orangnya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Oh saya punya istri nih ember bocor, kata Ibas. Maksudnya ember bocor gimana? Bocor, katanya tambal aja. Ya orang bocor terus ya. Jadi diisi berapa aja nggak penuh-penuh, orang ember bocor. Udah saya usaha maju ini itu, nggak punya EPP. Nah itulah karena tasarrufnya tanpa izin daripada suami. Karena kalau udah kebiasaan nggak izin sama suami, ya udah dia beli apa aja semaunya. Nggak tahu padahal itu uang modal atau apa, akhirnya mau gimana kalau begitu. Makanya ulama hati-hati, karena perempuan itu gampang tergoda. Perempuan itu gampang tergoda. Kalau ada orang merayu-rayu bahwa barang ini bagus loh, ini begitu, udah gampang tergoda. Coba aja lihat apa tuh Shopee, lihat doang. Pertamanya nggak ada niat mau beli mau apa, cuma lihat doang. Kalau punya duit insya Allah, kalau punya duit. Kemudian wajibu dan wajib alal mar'ati bagi seorang istri dawamul haya selalu malu min jaujiha kepada suaminya. Jadi perempuan ini harus selalu di hadapan suami ini malu gitu. Zaman dulu tuh perempuan zaman dulu begitu. Kalau di hadapan suaminya udah malu. Nah, ya ini kan luar biasa bagus. Loh,
Terus perempuan bersikap seperti itu di hadapan suami selalu pahalanya sangat besar. Dulu mana ada istri berani kentut di depan suami, nggak ada. Zaman dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu tuh. Iya kan? Karena bapak-bapak udah pengalaman semua, ketawa kan. Zaman dulu nggak ada. Kenapa? Malu sama suami. Malu. Kecuali mungkin zaman sekarang masih pengantin baru. Kalau pengantin baru nggak berani mungkin. Kalau udah pengantin lawas nggak tahu udah. Kenapa itu? Wajib istri ini selalu malu kepada suami. Mau pakaiannya robek-robek malu. Badannya masih bau malu. Sehingga ketika istri tampil di hadapan suami udah wangi. Udah cantik. Ya kan selalu malu begitu. Udah cantik, pakainya udah bagus. Ini dasteran terus. Kadang-kadang keteknya bolong nggak ditambal-tambal. Misal lo ya. Nah itu kan nggak ada malu di hadapan suami. Belum mandi, belum gosok gigi udah ngobrol sama suami, nggak ada malu. Gitu. Wajib kata Syekh Nawawi Banten nih, istri nih selalu malu di hadapan suami. Wakilatul mumaroti, dan sedikit ngambek atau ngomel. Kalau istri nggak ada ngomelnya sama sekali kayaknya nggak mungkin, karena ya bukan bidadari kan, nggak mungkin. Tapi maksudnya yang sedikit, kalau ngomel ini jangan banyak. Kadang-kadang kalau udah ngomel loh, kalah yang khutbah di Jumat, nggak cukup waktu setengah jam 1 jam, iya kan? Kadang udah istirahat dilanjut lagi. Ini usahakan jangan banyak ngomel, bahaya lu nanti darah tinggi, stroke nanti. Kalau sedikit aja sih wajar, namanya manusia masa nggak ada ngambek-ngambeknya. Justru kita kalau punya istri nggak ada ngomel sama sekali curiga, ini istri kita manusia apa bukan kan begitu. Kalau sih ada ngomelnya dikit wajar udah. Kata Syekh Nawawi ini jangan banyak-banyak ngomelnya. Juga si istri ini wajib wagodu torpiha, dan memejamkan matanya ketika dipandang sama suami merem. Itu kan zaman dulu begitu ya. Ajaran-ajaran orang tua dulu nih begitu. Nah, kamu kalau sekarang udah menikah, yang malu di hadapan suami kamu. Artinya setiap berhadapan dengan suami udah tampil cantik, pakaiannya rapi, udah bagus, bicaranya bagus. Itu zaman dulu. Sehingga suami ini betah di rumah, malas keluyuran. Iya kan? Ini zaman sekarang kan enggak, apalagi kalau perempuan udah usianya di atas 40. Di atas 40. Siang menor, malam balsem. Minyak apa sih? Minyak telon. Nah, apa? Diusahakan selalu memejamkan mata. Lapan gue disukuni torfiha ya, lapan torfiha. Khobdu aini, atau maksudnya merem itu melihat ke bawah, tidak melihat ke mukanya suami aja malah melotot gitu, enggak, melihat ke bawah. Kalau dipandang sama suami ini malu dia, pandang sama suami malu. Dek kok manis ya kata suami, malu dia langsung senyum sambil lihat ke bawah. Dia selalu melihat ke bawah, kuda mahu di hadapan suaminya. Waqa'ati, dan selalu taat li zawjiha, kepada suaminya. Maksudnya li amrihi, atas perintah suaminya taat. Nah ini udah, kalau punya istri seperti itu, selalu tampil cantik, selalu punya malu kepada suaminya, taat pada suaminya, itu suami bagaikan raja. Nikmat hidup di atas dunia nih. Udah jangan mati dulu deh. Dunia nih nikmat. Wasukut indah kalami, dan diam ketika suami bicara, dia diam. Jangan nih suami ngomong selalu dipotong-potong. Baru satu kata dia udah ngomong. Nah ini dibiasakan loh. Ini ketika orang bicara bukan hanya istri kepada suami aja, kalau ini semua pun kalau orang lagi ngomong kita diam. Itu sampai Kanjeng Nabi ini ketika di hadapan orang-orang kafir, orang kafir bicara kepada Kanjeng Nabi, Nabi belum pernah memotong perkataan orang kafir, walaupun itu omongan ngawur, itu omongan salah.
Nabi dengerin, udah selesai katakannya Nabi, udah baru Nabi bicara. Apalagi istri kepada suami, suami baru ngomong sepatah kata, dua patah kata, udah langsung begini. Wah, ya Allah, jangan, ya, jangan. Jadi istri usahakan diem ketika suami berbicara. Wal qiyam, dan berdiri si istri inda kudumihi, ketika suami baru datang. Jadi kalau suami baru datang, istri berdiri menyambut kedatangan suami, dan itu pahalanya besar, itu hukumnya sunnah. Bahkan di sini wajib bahasanya Senawi. Jadi berpahala. Jadi nggak ada yang gratis. Istri malu sama suami, pahala. Istri tampil cantik di hadapan suami, pahala. Memejamkan mata atau memandang ke bawah, pahala. Kemudian dia diam ketika suami berbicara, pahala. Udah pahala. Pokoknya kalau udah nikah nih, niatkan mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi, udah isinya pahala terus. Orang di kitab ini nih dikatakan suami megang tangan istri, pegang-pegangan tangan, itu dari jari jemarinya dosa-dosanya keluar. Ini baru pegang-pegangan doang. Kalau udah kalau belum menikah ya dosa, nggak boleh. Kalau udah menikah itu baru pegang. Selanjutnya pahalanya tambah gede lagi. Selanjutnya pahalanya tambah gede lagi. Baru pegang-pegangan. Pegang-pegangan doang udah pahala luar biasa. Kemudian majim nasafar, si istri menyambut berdiri ketika suami datang dari bepergian dan suami mau keluar pergi. Jadi ketika suami datang udah disambut, dia berdiri, salaman, cium tangan. Itu dalam riwayat nih, istri mencium tangan suami itu pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Lu kan kita kalau hajian mencium Hajar Aswad nggak gampang Pak Haji ya. Lu susah, jamaah berapa juta, 2 juta apa berapa? Banyak, berjubel-jubel. Lu ini Hajar Aswad ada di rumah kita, dibiarin aja. Iya kan? Ini kan maksudnya eman-eman lu sayang, pahalanya gede. Masa kita nggak mau pahala besar? Allah ridho kepada kita kan, udah. Daripada ke sononya Hajar Aswad susah, udah Hajar Aswad yang ini aja deh. Pahalanya besar. Ya Allah. Sampai dikatakan nih, siapa istri yang membuat suami itu tersenyum bahagia, maka berjuta-juta malaikat mendoakannya. Loh, didoakan oleh berjuta-juta malaikat, masa nggak dikabul? Pasti dikabul. Mesti kan dicium tangannya suami bahagia, dicium lagi udah halal kok, udah bebas. Cium lagi apa itu terserah. Itu pahalanya sangat besar. Perempuan zaman dulu begitu. Kalau suami baru datang dari kerja atau mau berangkat, dianterin keluar, berdiri. Kadang-kadang ngingetin suami, istri zaman dulu nih, wahai suamiku, ingat lu ya, jangan bawa rezeki yang haram ke rumah ini. Aku nggak sanggup kalau harus dibakar di dalam api neraka walaupun 1 detik. Tapi aku masih kuat menahan rasa lapar. Kalau istri zaman sekarang, ingat suamiku, pulang nggak bawa duit, jangan tidur di sini, pos ronda. Ya maksudnya yang ininya, yang begitunya, yang enggak. Kemudian wa idharul hubbi, dan si istri itu harus menampakkan rasa cinta lahu kepada suaminya. Nggak usah pakai ditanya, Dek, kamu masih cinta nggak sama aku? Ya cinta, nggak usah pakai ditanya, ditampakkan rasa cinta di hadapan suami. Lu itu nggak gratis, pahalanya gede. Jadi ya Allah, udah masih kayak zaman dulu. Itu Kanjeng Nabi nikah sama Siti Aisyah, Nabi udah 50 lebih ya. Itu masih romantis Nabi. Jangan kita udah tua, justru orang tua penting supaya kelihatan seger terus, muda
terus lu. Jangan sampai loyo begitu. Nah, makanya di sini istri harus selalu menampakkan rasa cinta kepada suami kapan? Indal kurbi, ketika dekat sama suami. Kalau lagi dekat sama suami, kok nggak berubah ya kayak dulu. Biasa ditampakkan rasa cintanya. Luar biasa udah. Wa idharu surur, dan menampakkan rasa bahagia indar ru'yati, ketika melihat lalu kepada suami. Istri ketika memandang suami ini bahagia, ya Allah. Ini adalah wajah yang setiap waktunya selalu memperjuangkan istri, memperjuangkan anak, dan kan masa enggak kita bahagia gitu memandang wajah keringat, yang keringatnya itu bercucuran untuk memperjuangkan anak dan istri. Itu ketika memandang suami, lu itu pandangan pahalanya lebih besar daripada memandang Ka'bah. Tapi memandang dengan rasa kasih sayang, bukan memandang ngambek, enggak. Begitu memandang istri, itu pahalanya lebih besar daripada memandang Ka'bah. Istri memandang suami dengan penuh cinta, pahalanya lebih besar daripada memandang Ka'bah. Karena itu kita nih, Allah nih bikin gampang untuk masuk surga nih. Kitanya aja yang mempersulit. Loh, Hajar Aswad ada di rumah kita. Pengen dapat pahala seperti memandang Ka'bah, nggak perlu jauh-jauh. Ada di rumah kita. Itu begitu. Tapi itu semua bisa asal kuncinya harus rukun. Ya kalau nggak rukun mah susah. Dipandang dia melotot. Nah, itu si istri harus menampakkan rasa cintanya ketika dekat dengan suami, menampakkan rasa bahagia, rasa senangnya ketika memandang suami, wa ardu nafsiha, dan menawarkan dirinya, idhariha, menawarkan dirinya lau kepada suami, inda iradatin naum, ketika mau tidur, wat ta'atur, dan mau pakai wangi-wangian, dan selalu menawarkan sama suami. Suamiku mau makan dulu apa mau apa dulu, gitu. Itu suami punya istri seperti begitu, udah hidup di dunia udah kayak di surga. Sebelum masuk surga udah merasakan surga di atas dunia. Nah, nikmat gitu hidupnya. Jadi istri ini dianjurkan selalu menawarkan dirinya kepada suami. Ini kadang-kadang kan enggak, jarang dah udah istri yang menawarkan kepada suaminya. Suamiku mau makan dulu atau mau apa dulu. Kadang-kadang diminta juga nggak dikasih. Diminta juga nggak. Udah repot udah. Ya tapi harus sabar. Wa ta'atur, dan istri selalu wangi, pakai minyak wangi. Ati bararo hati, maksudnya wangi baunya lahu di hadapan suami. Menawarkan diri dalam keadaan udah wangi. Nikmat suami. Wa ta'ahudiha, dan si istri ini selalu menjaga alfama kepada bau mulut. Jangan sampai bau mulut. Ya kan itu bahaya loh. Mulut dijaga. Ini 2 hari 2 malam gak gosok gigi, habis makan jengkol lagi, ya Allah dah. Jadi selalu dijaga jangan sampai bau. Badannya wangi, udah tampil cantik, mulutnya juga harum. Ayat tajdidu islalihi, selalu memperbaiki bil miski, dengan minyak misik, watib, dan juga dengan wewangian. Tapi maksudnya kata Ibnu Abbas ini bukan hanya istri yang tampil bagus, tampil rapi, tampil wangi, begitu juga suami. Harus begitu. Istrinya wangi, suaminya pakai kolor aja, ya Allah, udah kayak babal deh. Jangan, istri tampil cantik, suami pun tampil menarik. Wanadzafati saub, dan pakaiannya selalu bersih. Wadawa mujinati, dan selalu berhias, bihadratihi, di hadapan suami. Watarkiha, dan meninggalkan berhias, aijinah, berhias,
indah ghaibati, ketika tidak ada suami. Jadi istri ini pakai berhias dandan secantik mungkin itu ketika ada suami, dandannya berpahala. Ketika suami enggak, ya udah sekedarnya aja, sekedarnya aja. Ini kan enggak, kalau kondangan segala dipakai, baju kokojo dipakai, lipstik yang paling bagus dipakai, bedak dipakai. Giliran sama suami daster yang udah sobek. Ya Allah. Qala berkata siapa Asmu'i, Imam Asmu'i. Kata Imam Asmu'i ini, ra'aitu, aku melihat, fil badiyati, di kampung banget. Atau kayak maknanya di alas, maksudnya ya di kampung. Imam Asmu'i melihat di kampung imro'atan, seorang perempuan, alaiha qamisun ahmar, pakai gamis yang merah. Jadi Imam Asmu'i kaget, di kampung kok ada perempuan cantik luar biasa, pakaiannya merah menyala. Oh, di kampung. Wahya muhtadabatun, dan itu perempuan pakai pacar. Wa biyadiha subhatun, di tangannya tasbih. Bayangin, udah pakaiannya menarik merah, pakai pacar, tangannya wangi, cantik, bawa tasbih. Udah jarang kalau zaman sekarang. Kalau bawa HP banyak, bawa tasbih lu cantik, belum bisa zikir. Tasbihan itu zikir. Fakultu, maka kata Imam Asmu'i, aku berkata, ma'ab'adha hada min hada, alangkah jauhnya ini, alangkah jauhnya, atau maksudnya Imam Asmu'i ini memuji deh. Alangkah jauhnya atau alangkah indahnya ini perempuan udah cantik, tasbihan, pegang tasbih. Kemudian si perempuan itu berkata, faqalat, maka berkata itu perempuan, min bahril tawil, dengan bahar tawil. Tawil ini asobat bisah maiha walillahi minni janibun la udayyi'uhu walillahi minni wal bitolatu janibun. Kemudian si perempuan ini berkata begini, demi Allah, aku nih jauh daripada menyanyiakan sesuatu. Jadi dia nih waktunya bermanfaat, sehingga tasbihan, nggak pernah menyanyiakan waktu, menyanyiakan amal soleh. Memang ini perempuan solihah. Walillahi minni wal bitola janibun, dan untuk sekedar lahun, ngangguran, bahasa kita ngangguran, nggak ada melakukan sesuatu yang nggak berfaedah, nggak ada gunanya, aku nih jauh daripada melakukan itu. Jadi waktu ke waktunya itu diisi untuk sesuatu yang bermanfaat. Dia perempuan ini tidak mau berbicara kecuali kalau bicara itu berpahala, tidak mau melangkah kecuali melangkah itu berpahala, tidak mau melihat kecuali melihat itu berpahala. Tuh perempuan, padahal tinggalnya di kampung. Biasanya kan orang kampung nih jauh dari pendidikan, ternyata enggak. Orang kampung ternyata luar biasa. Maka kata saya Asmu ini, fa'alimtu annaha imra'atun sholihah, maka aku tahu itu perempuan yang penampilannya tadi pakai gamis merah, tampil cantik, bawa tasbih, tangannya pakai pacar. Aku tahu bahwa dia adalah perempuan yang sholihah. Laha jaujun tatajayyanu lahu, dan dia juga berdandan untuk suami, punya suami, selalu dandan untuk suami, dan suaminya juga dandan untuk istrinya. Jadi kalau kita pengen istri kita tampil cantik di hadapan kita, maka kita pun udah tampil rapih di hadapan istri. Watar kulhiyanah lahu inda ghaibatihi wa bi firasi wa malihi wallahu alam bisawab.